Ya, karena kami di sini pemadam diminta bantuannya untuk menjadikan adik-adik yang ada di sini seolah-olah sekarang menjadi seorang pemadam kebakaran. Jadi temanya hari ini adalah sehari menjadi seorang pemadam kebakaran. Setuju? Ya, perlu diingat. Nanti kalau Om A akan tanya, jawab. Ya, nggak boleh takut. Ya, mau benar, mau salah, ngomong, bunyi. Dan teman-temannya yang di samping, kalau emang sekiranya jawabannya nggak cocok, apa dikira lucu, jangan ya ketawain ya. Setuju? Ya. Sekarang apaan yang minta tolong dulu? Nih yang di batas tiang geser ke sini. Ini kan masih banyak nih. Nah, ayo di sini dulu. Neng, yang ini geser ke sini. Ya. Nih, ke sini. Biar omaannya nggak capek. Pulang balik ya. Sekarang omaan mau mengenalin kartu pemadam. Boleh? Iya yang dulu aku mau. Kalau boleh. Angkat tangannya. Kalau omaan bilang tepu pemadam. Ngiung. Setelah putar keras, semprot, padam. Bisa? Kita coba. Ya, tangannya diangkat. Ayo, dua-duanya. Ya. Tepuk pemadam. Mau nanya, siapa yang pernah lihat kebakaran? Ya, masuk. Di mana? Di rumah. Di rumah. Pertamina Balongan. Ayo. Di TV. Kebakaran sampai ya. Kebakaran. Apinya besar apa enggak? Besar. Kebakaran itu penyebabnya dari apa? Gas, bensin, korek, minyak tanah. Masih ada sekarang minyak tanah? Masih ada. Nanya ya. Ayo, ada lagi? Listrik. Kabel. Yang penting tadi bunyi. Ayo. Ada lagi? Solar. Gas. Spiritus. Siapa yang suka main ulang tahunan kalian? Siapa yang suka main kembang api? Siapa yang suka main petasan? Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat semua. Nah, itu salah satu yang penyebab kebakaran. Oh ya, nih, tuh diingat. Kalau jalan semalam kita penanggulangan kebakaran Rangken itu penyebabnya adalah obat nyamuk. Kalau bahasa sayangnya hidungnya bukit, tahu nggak bukit? Takut ya. Obatnya jangan di atas kasur. Pakai rumon sih. Mau kenalin baju pemadam dulu nih. Perlu dilihat
bahwa kami pemadam kebakaran nggak hanya sebagai pemadaman aja, tapi penyelamatan serta non kebakaran. Ya, pintu non kebakaran. Kenalin dulu nih masing-masing baju pemadam yang Om akan pakai baju PDL. Ya, baju apa? Baju dinas lapangan. Ya, ini kalau kita ada kunjungan sosialisasi kayak gini, ada baju ini, panjang, ya. Satunya banyak nih, kantongnya banyak, ya. Sepatunya juga tinggi. Nah, kalau yang sebelah Omaan ini warnanya sama nggak bajunya? Nah, biru. Iya, tapi ini bukan air ya, bukan polisi. Ya, polisi air, polisi yang di laut itu bukan. Nah, ini baju pemadam. Nah, yang ini yang dipakai Bapak Sudarsono ini namanya PDH, pakaian dinas harian. Jadi ini keseharian Pak Sudarsono di belakang meja. Karena pakai alat yang ditulis. Nah, kita pakai ini. Nah, tuh lemnya pendek ya. Tuh, satunya sedikit. Kalau Maan ini ada tuh, ya. Dan Sudarsono nggak ada. Pantunya juga ceper, ya. Tapi kalau ada yang minta tolong untuk dipadamkan, untuk pemadaman, kita nggak bisa pakai baju ini. Kenapa? Nah, nggak bisa pakai baju TDN atau juga nggak bisa pakai baju harian, ya. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa nggak boleh pakai baju ini? Ya, jadi pemadamnya bisa juga kebakar nanti. Nanti bisa juga kebakar. Makanya ketika tolong ada kebakaran, nah, nggak bisa ini. Nah, yang ada ini nih. Tangan dong. Ini namanya ini namanya baju anti panas ya. Anti api bukan. Ini baju anti panas ya. Nih, warnanya apa ini? Nih, kepalanya apa ini? Ini apa namanya? Fungsinya buat apa helm? Nih, tapi nih. Kepala dari bahaya, takutnya ada serpihan ya dari atas itu genteng atau bara jatuh ya. Kalau omongan kayak gini kepalanya telanjang nanti ininya bisa bocor, bisa mencelut kayak gitu ya. Nah, kalau ini terlindungi. Ini namanya mandri pakai sarung tangan juga. Mana sepatunya kayak gitu? Nggak apa-apa. Nah, harusnya ketika ke lapangan, Om Andri itu pakainya sepatu ini. Sepatu safety. Nah, nggak minta tolong ini, nggak minta tolong nih. Ya, tuh, kuat. Karena di bawahnya ada lapisan plat bajaknya. Beda dengan yang dipakai Om Aan. Kalau Om Aan yang pakai ini, ketika penanggulangan masuk ke dalam, nanti paku, bara, pecahan serpihan kaca bisa bikin bocor di sini. Tapi kalau pakai ini enggak, aman. Nah, yang di sini belakang apa kira-kira namanya? Ada lagi? Tabung galon ya? Buat makan kalian gitu ya? Bukan ya, ini namanya breathing apparatus. Apa namanya? Iya. Jadi untuk pemadam ketika penyelamatan ke dalam ada korban yang ditolong, pemadam pakai gini, breathing apparatus. Ini ya. Ini maskernya. Jadi tidak celah ke bawah buat alat pernapasannya. Karena di dalam asapnya kan racun ya. Jadi pemadam pastinya pakai ini. Nah,
Tapi ini bukan anti api. Jadi om pemadam ketika masuk hanya sebatas anti panas aja. Jadi hawanya tuh nggak panas, bukan anti api. Nah, kita kenalin nih, yang ini. Kalau ada korban di dalam, kita selamatkan. Kayak Astro. Ya, yang ini kayak apa ini? Kayak astronot, ya. Kayak Among Us ya. Ayo, siapa yang suka main Among Us? Ini namanya baju anti api, ya. Warnanya apa? Ini buat pelindung, ketika penyelamatan di dalam. Tuh, dari bawah juga. Nah, ini hati-hati nih, hati semua. Nah, dilakukan aluminium foil. Nah, di belakangnya juga. Buat apa di belakang? Ayo. Kayak tadi tuh, buat apa? Tiket, buat breathing aparatus, ya. Buat pernapasan, pemadam ketika penyelamatan di dalam. Jadi nanti di sini ada selangnya, masuk ke dalam, ini. Napasnya dari dalam, maskernya di dalam. Nah, kita coba nih, bener nggak sih ini anti api, ya? Tapi jangan dicoba di rumah ya. Yang ada cuma pemadam aja. Perlu pakai bensin nggak? Seneng banget. Bubrak-bubrak seneng itu. Bensin ya Pak. Mau nggak pakai bensin Pak? Ceng. Tuh ya. Ada. Kamu di sini. Itu ada tuh. Salah. Coba kamu nyalain. Kalau saya mah barangkali suka bohong, coba. Ya, nyalain. Tuh, nyala. Ya kan? Nah. Wah, muntah. Ya. Muntah kok. Nah, di sini. Dari tahu ibu, barangkali ada punya penyakit meriang, tapi bukan merindukan kasih sayang. Bisa dicoba ini. Barangkali ada yang ada gejala-gejala flu kayak gitu, bisa pakai ini. Karena insya Allah setengah jam juga udah sembuh. Ya, keringetan tuh, pasti lah. Karena di dalamnya panas, hangat ya. Oke, makasih Om. Ya. Di awal kan udah bilang tuh, diuraikan bahwa kita pemadam tidak hanya pemadaman aja, tapi juga non kebakaran. Salah satunya ini nih. Kira-kira ada yang tahu nggak nih baju apa? Oh, ya ini biasa kita eksekusi atau evakuasi awon atau lubang. Nah, kalau om pemadam pakai kayak ini kelihatan rusak ini. Nah, cuma satunya aja bukan yang ini, ya. Nah, ini kalau kita pakai ini biasanya di siang hari. Kalau siang hari kita pakai karena banyak koloni-koloni yang masih di luaran sana. Ketika kita evakuasi sarangnya itu pada pulang. Nah, kalau merasa emang terganggu sarangnya biasanya pada nyerang. Jadi ini satu udah semua. Kenapa ini warnanya putih? Biar bisa lihat. Kalau ininya pakainya kaca nako yang nggak bisa lihat ya. Ini karena di dalamnya pengap, makanya kita sedikit variasi, sedikit udaranya ya. Nah, perlu diperhatikan juga. Nih, awas nih, buat tawon laki-laki ya. Kalau lihat ada sarang tawon, jangan suka dilempar ya. Iya, saya juga kayak gitu. Jangan ya. Nah, risikonya kayak gitu. Nih, pernah nih, benjol nih, gara-gara kayak gituan ya. Nah, pakai kayak gini ya. Kita medianya ada dua. Medianya ada dua. Apakah kalau emang kiranya dari pohon dan tidak mengganggu semuanya, kita pakai media api, kita bakar. Kita
Tapi kalau yang ada di risplang kayak gitu, kita pakai medianya petalis, pakai BBM, pakai kapas, ya. Nah, coba. Ada yang tahu ini? Buat apa nih? Buat apa? Hewan. Iya. Apa ini? Biasa. Memet pelem. Ya, ya. Sering, Pak, sering. Biasa. Iya, Pak. Komodo. Ada di sini komodo. Buaya darat. Oke, stop. Ini biasanya kita harusnya ya ini kebanyakan buat nangkap ikan. Jadi kita kondisikan di pemadam ini buat tadi biawak, nangkap monyet. Tapi monyet yang dulu di dalam ya, monyetnya yang di dalam masuk rumah kita tangkap ya, kita cari. Yang dulu di luar jangan manggil pemadam, pemadamnya juga larinya kalah cepat sama monyet ya. Lagi selain monyet sama biawak, larangan juga. Nih kita biasa tangkap pakai ini ya, karena keterbatasan. Yang kayak gimana ular kobra? Nah betul, yang kayak gini ya. Ya, yang ini lebih bantu ya. Megang, ya. Kalau lihat ular di sekitar kita, kalau kiranya ayahnya atau pamannya atau tetangga kita evakuasi, bisa telepon pemadam di 0234 271 113. Panggilannya di sebelah. Jadi kita bantu evakuasi. Kalau mau belajar, nanti teman-teman juga harus sedikit berani. Kalau ada ular, dikit-dikit jangan panggil pemadam, pakai sapu aja. Sapu, kalau enggak pakai galon ya, dimasukin. Tapi kalau yang kalian takut, boleh panggil pemadam kebakaran. Kita bantu. Ya, biasanya kita bawa kayak ginian. Nih, nanti dicepit. Nah, nih badannya kita cepit dulu. Nah, baru kita tangkap ya. Kalau susah, kondisinya susah, terlalu jangkauannya terlalu dalam, biasanya kita kais dulu, kita kais pakai stick biar deket, kita jepit deket di lehernya ya, dekat kepala kita tekan, nanti kita masih galon atau karung. Om Aan mau minta tolong, tangannya ke sini. Nah, ayo diangkat. Nah, ya. Siapa yang pakai cincin? Kalau sekiranya teman-teman ya, kalau lihat ada titik-titiknya bagus kuat, tapi kecil dipaksa jangan ya, nanti bisa merusak peredaran darah tangan ya. Kalau emang Bukan dibakar. rumah sakit contoh atau di ya. Nah, kalau di sana di belakang Telkom kalau jadi barang Telkom atau Bank Mandiri ya, sambil korek. Nanti kita bantu potong apa? Dagingnya ya. Hah? Oh cincinya, ya. Nanti kita bantu potong cincinya. Nah, kalau yang kiranya terbuat jaringan itu yang kayak punya tetek, pakai itu cukup. Nah, tapi kalau agak keras, kita pakai kita botol. Itu benar ini, kita potong. Karena terbuat dari tetek, keras. Kalau yang bapak-bapak tuh biasanya, nih bapak-bapak yang ada batik kan itu. Nah, nanti kita bantu. Keren nggak?
ada ya. Ingat, bentar lagi nih musim mau hujan sama Bento, tomat, ya, berambang sama aja ini bentuknya satu. Ayam. Oh ya, bukan berang-berang, tapi berambang, ya. Iya, kalau berang-berang itu binatang, ya. Keras kalau ini berambang. Nanti Om bantu potong dahannya biar motor bisa. Siapa yang pernah lihat benda kayak gini? Ada. Ya, biasanya di ini kayak gini ada di mana lagi? Rumah sakit, perpustakaan, dapur, kantor, di perahu. Apa semua ada? Rumah sakit, mall. Ya. Siapa yang suka ke Alfa? Indomaret. Pada ngapain? Biasanya di kasir tuh ya, om tantenya tuh yang pakai begini. Nah, lihat kayak gini di belakangnya di atas di tembok. Nah, ya. Ini apa? Ada yang tahu namanya? Apar. Apar, ya. Ini adalah apar, alat pemadam api ringan. Tujuan ketika ada penyalaan kecil. Jadi kalau udah penyalaan gede, telepon ke pemadam kebakaran. Kalau apinya gede nggak mungkin bisa pakai ini, ya. Ini namanya Y connection, bridging atau sambungan Y. Kayaknya nih, fungsinya buat apa? Iya betul, buat nyambung selang saling berhubungan dari selang yang gede ke selang yang kecil. Ya, biasanya orang pemadam kalau udah pohonnya terlalu panjang, nanti dari selang yang gede dulu. Selang yang gede, selang yang kecil, nanti dari sini. Bayang-bayang. Iya, kenapa gitu? Saya enggak. Apa namanya nih? Nah, warnanya? Merah. Ya, ini kita Tiga kali sendirian bega pinter. kalau senjata polisi apa? Pistol, kita juga punya. Ini namanya nozzle. Apa namanya? Nozzle. Ya, kita bentuknya ada dua nozzle. Ada yang kayak gini. Nah, ya roket. Ini roket aja. Jadi ini ketika nyemprot ini cuma satu arah. Satu titik aja. Beda dengan yang model gun, yang model pistol. Kalau ini ada setelannya. Kalau ini nggak ada setelannya, ya. Ada pemadaman kita biasanya pakai ini ya. Sekarang orang mau minta tolong sama 6 orang yang mau bantu maju. Maju kawe. Ya, terus. Cukup. Kebanyakan. Ya, anak sana maju itu belum 6. Siap, enggak apa-apa. Terus baru belum 6. Maju aja nak terus. 6. Aja cilik-cilik. Iya ada yang pada pengen gak parakan gini. Oh ngecek gue jeprot beli. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Buat teman-teman, ya perhatiin. Setelah ini, Pak ada sesi foto bersama nggak Pak? Iya. Ya. Setelah ini sesi foto bersama, terus kita ada praktek mandi ya. Setelah itu kita
dan pemadam ya. Nah, sekarang perhatikan dulu yang sini. Cara megangnya kayak gini. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Nih, sini nih. Mau bantu nggak? Ya, sini. Oh. Iya, sini. Namanya siapa? Yang biar Satriani. Yang ini? Oh, yang ini Satriani adalah nozzleman. Jadi yang megang nozzle itu Satriani. Yang nyemprot di depan itu. Nah, ini Rosa dan teman-teman sana. Ya, ini adalah helper. Jadi membantu. Nah, karena ini tekanannya gede. Kalau ini sendirian nanti coba-coba ya. Ini nanti di bantu oleh Rosa dan teman-temannya. Yang itu apa namanya? Nah, Wisnu tugasnya membuka, mentutup bising, ya. Nih, dibuka, tutup airnya nih. Nah, peran airnya nih. Buat nih, kalau ada yang sekuk-sekuk kayak gini, terus itu tuh. Tapi nanti di lapangan jangan pakai tangan. Pakai kaki aja, tendang. Kenapa? Coba, karena di sini kan ada lagi yang di mobil, mobilnya sana ya, tapi kita tahu lewat sana. Yang di mobil ada namanya operator. Nah, kalau yang ini, nah, April adalah danrunya. Satriani sudah pemadaman, kata Satriani sudah padam. Ini pedangnya masuk ke dalam, diperiksa apakah apinya atau baranya masih nyala atau enggak. Kalau emang sedang aman, bisa memerintahkan teman-temannya dari kanan ke kantor. Ya, terima kasih. Bawa lagi. Ya, teman-temannya ingat ya, pegangnya ya, tangan kiri di bawah. Biasanya setelah belajar pada ngapain? Tidur. Gantian apa? Oh, latihan. Mandi. Eskul. Beberes. Keliling. Cuci. Mandi. Teman-teman setelah belajar ada yang tadi makan, Aku kasih bahasa itu tuh bisa sekarang apa yang harus dilakukan? Kalau lihat ada anak lihat ini Mbak Wil. Nanti habis ini dibersihin lagi. Tadi pengajian jangan panik, betul. Ambil air padamkan. Ada lagi? Tegur pakai gayung, boleh? Kabur, boleh. Udah? Nah, dengerin ya. Kalau nanti suatu saat lihat ada penyalahan, nanti benar, jangan panik ya. Tapi cukup teriak aja. Tolong, ada kebakaran. Gitu ya. Bisa? Coba praktek. Bisa? Kita coba. 1, 2, 3. Yang ini nggak ada. Yang ini nggak ada. 1, 2, 3. Tolong aku. Biar apa itu semuanya? Biar apa nggak teriak itu? Ayo. Lihat ibu guru, bapak gurunya yang kali-kali kita, ya. Dengar. Jangan di atasnya aja sambilan. Kamu terus keluar. Apa fungsinya? Tahu bakaran bantu. Yang tadi tegur pak pakai air boleh. Tapi yang bisa bantu. Terus, ya.
cukup teriak aja udah balik ayahnya ayahnya bapak guru atau ibu guru bisa keluar senternya atau LCD-nya itu dimatiin dulu. Nah, baru masuk di tegur juga nggak apa-apa atau pakai kain yang biasa di tengah. Ya. Nah, sekarang kebakaran itu bisa dicegah nggak? Bisa, ya. Bisa dicegah nggak? Nah, oke. Deal ya. Ngomongnya bisa. Jangan salah kata. Pakai. Kebakaran. Ya. Tadi tuh kebakaran bisa dicegah ya. Ya boleh. Bakar sampah, terus tiba-tiba ada bensin yang nelpon. Lupa itu kebakaran ya. Atau lagi makan. Sedikit aja nih, ada tambahan. Tadi satu udah ya. Kalau kiranya ada kebakaran, yang kita pakai listrik jangan ditegor, ya. Kompor juga jangan ditegor. Dan api itu ada tiga, ya. Penyalaan api bisa tingginya api itu ada tiga. Ada udara, ada tanah. Nanti kita praktekkan ketika matiin, dipaulah ya, ada yang namanya api, ya. Jadi terlihat tadi tuh nggak boleh. Mancing YouTube dulu Pak. Oke, mancing. Oh. Kalau di rumah sana atau di sini ada kompor gas nggak? Ya. Nah, perizinan barangkali ini kan teman-teman kan di sini data, ya. Kompornya di bawah ya, gasnya di bawah. Di atas. Nah, kalau sekiranya lagi tidur terus mencium bau gas, tahu kan bau gas? Ya, jangan panik. Satu. Kedua, jangan nyalain HP atau korek. Yang ditakutkan ada udara di situ, gas ya, terakumulasi dalam satu ruangan dan bisa menimbulkan ledakan. Ya, apa yang harus dilakukan? Buka jendela itu buka pintunya, buka dan ventilasinya ini. Nah, kalau bisa dibuka itu regulatornya, ya. Amparan atau yang keluarnya gas itu bisa terhenti, ya. Kalau bisa juga ambil sama ininya, sama dulu, tes, ya, settingan. Satu lagi, yang namanya gas meledak itu nggak ada. Yang ada itu kebocoran gas, ya, gas yang ada dalam satu ruangan terakumulasi di situ, muplak ya, apa tuh muplak tuh? Nah, dalam satu ruangan, muplak di situ ya, Mulak. di situ, terus kita nyalain. Nah, yang meledak itu gas yang ada di udara itu, bukan di tabungnya ya. Nah, perlu diingat juga. Kalau bisa buka tutup regulatornya kayak gini. Lepas regulatornya, terus ininya bawa keluar ke tutup atau masukin ke sini. Kalau di kita bahasanya tuh ember atau jolang, semplungin aja ininya. Tuh, terusin. Turun. Muat di sini, tapi jangan mainan api dulu, jangan mainan korek ya, atau dikeluarin. Nah, itu salah satu pencegah jadinya kebakaran ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Nah, benar? Ya. Ibu guru, bapak guru? Tanya Pak.
Ya. Itu nanti gasnya rusak enggak? Dicelupin itu nanti gasnya rusak enggak? Enggak. Kalau penyebab bocoran gas itu ada dua, Pak. Rata-rata ya, Pak, rata-rata. Ini yang merah ini trouble seal atau emang dari elasan sininya karena produksi dari tabungnya ini udah terlalu lama, Pak. Jadi kebanyakan dari Nah, korosi ya? Ya, atau juga dari selang. Nah, ya. Nah, biasanya kalau yang udah lama kebocoran dari selang. Kalau udah dipakai lama, Ada rengat ya? biasanya tuh letak-letak, Pak. Ada garis-garis tuh, Pak. Kayak ini nih. Kalau di tembok tuh garis-garis. Nah, ya, entah itu di sini, entah itu di belakang kompor. Biasanya letak-letak kebocoran dari selang. Bagaimana cara ngetesnya? Ambil sabun, Pak. Sabun, olesin. Nanti juga kalau sekiranya ada yang bocor, nanti ada letupan, Pak. Berukus. Ah, ya. Air sabun ya? Ya. Ada lagi? Oke. Kita langsung ini, Oke, agak maju dikit ya. Ya, nggak apa-apa ya. Nah, kita simulasikan nanti ketika pemadaman. Nah, seperti yang tadi ada kebakaran, sebor aja dipakai. Sebor aja pakai air. Nah, nanti kita simulasikan apakah efektif apa enggak kita sebor. Nah, ya, 1, 2. Nih, yang kedua, nanti ketika belajar praktek, ini sebetulnya nggak harus ini ya. Kalau ini mas safety-nya udah bagus. Nanti kita pakai sarung goni. Nanti di rumah atau di sekolah atau di rumah nanti ya di sekitar teman-teman, tete juga sama A di rumah ketika ada penyalaan. Kita simulasikan belajar ngademin. Nah, kita pakai kain, ambil mau handuk, mau jaketnya ayahnya atau daster ibunya pakai aja atau horden atau spray ya. Celupin, handuk juga boleh. Kita celupin ke dalam ini, kita ngademin, tutupin, selimutin. Nih. Sebelum itu Om kasih tahu dulu cara pegangnya. Kalau kayak gini cara megangnya bener apa salah? Ya. Salah. Kenapa salah? Oh, mantap. Ya. Kalau megangnya kayak gini, jarinya enggak ke sini. Takutnya ada lidahan api. Nanti tangan kita panas atau bahkan bisa ke bakar. Nah, cara megangnya yang benar gimana? Seperti doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Bukan doa, cuma megangnya aja. Nih. Megangnya seperti doa, ya. Terus jepit pakai jempol atau ibu jari. Jepit, kita tekuk ke dalam. Ya. Kalau ini terlindungi. Setelah itu, ketika pemadaman jangan dilempar. Maju. Tutup. Tuh. Nanti ketika udah ada kepulan asap putih menandakan apinya udah ada. Ketika pemadaman, Pak, masih ada apinya, ambil lagi, apalagi ditumpuk lagi, nanti tidak insya Allah mati sendiri. Asal nutupnya itu terlindung semua. Ini nutupnya dapat. Dapat kalau kayak gini. Tadi sumber api ada 3. Ada bahan bakar, ada panas, ada udara. Dalam hal ini ada udaranya enggak ada kan? Tutup karena udara begini nih. Bahan bakar ada di dalam, panasnya ada. Kita tutup. Nanti juga mati sendiri karena nggak ada udara. Tapi kalau tuh tutupnya kayak gini, yang ada apinya tetap nyala. Apinya tetap nyala, bahkan bisa mencelakakan kita. Karena nanti ketika lagi praktek upayakan tadi satu tenang, tutup, ya jangan kayak gini, tutup, ya jangan ya, itu bahaya. Oke, bisa. Nah, kita contohin dulu. Nah,
contoh nih, tadi tuh ada airnya, kita keluar Pak. Tuh, apa yang terjadi? Tambah banyak. Jadi sumbernya dari mana? Dari gas. Jadi kita lepas dulu regulatornya. Matiin regulator. Angkat. Matiin off. Ambil kain yang dibasahin. Ya. Ya, siap. Oh. Ya, pegang tangannya. Iya. Siap. Maju. Tutup. Cara megangnya liatin tuh ya. Tuh, kan kelihatan tuh ada kumpulan asap putih. Nah, ini menandakan apinya udah padam. Tepuk tangan. Ini yang dari kompor ya. Nah, kita simulasikan lagi yang agak gede om. Lihatin mata anginnya dari mana? Tuh ya, jangan sampai melawan. Tutup. Oh, tutup Kalau ye. Gampang nggak? Gampang nggak? Mantap, mantap. Baris sini. Baris sini. Baris bersama. Nih, Amaan kasih tahu dulu biar jangan satu-satu. Ya. Nih. Nanti kita prakteknya pakai ini aja ya. Nih. Cara megangnya, tuh, ambil pojok ya. Pojok. Jepit pakai jari tutup dalam ya. Ketika ke sini, dilihatnya dari jauh. Dari jauh, oh ya sini. Tuh, kaki kanan maju satu. Kaki kanan, terus dorong. Jangan dilempar ya. Nah, setelah padam, ada kepulan asap putih. Ambil, angkat, mundur. Jangan ditoong ya. Jangan dilihat. Kalau dilihat takutnya masih ada jilatan api. Oke, udah ngerti? Oke, siapa dulu? Ayo, maju. Ayo, belajar pegang. Ya, oke. Ya. Ayo. Jangan lawan angin. Ya, Tenang. maju, depan, dorong. Ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tuh, kalau udah kepulan asap keluar, berarti apinya udah padam. Ambil lagi. Ambil lagi. Ambil seperti tadi. Ambil, Sak. Ayo. Gimana ambilnya? Angkat. Jangan dilihat, awas. Angkat, mundur. Tuh, jangan Rebutan. Hidup bang. Nah, betul. Ya, up. Ayo, Sip tuh, megang jangan itu. melawan angin. Megang itu, yang itu takutnya. Yang itu, yang Kaki kanan. terus. Maju, dorong, terus maju. Yeay. Terus ambil lagi nya. Mantap. Dipegang tuh, dilebarin. Takutnya ada insiden, nanti cepat. Ya. Deg-degan nggak? Tadi yang udah, duduk. Udah duduk. Apa mau? Ayo, Pak. Pak Iqbal nih, Pak Iqbal nih. Nah. Ntar, taruh. Ayo. Nah. Ya, lihat. Lihat mata anda. Baca. Jangan ketik angin. Ya, dorong Pak, dorong. Waduh, serem. Masih ada udara. Masih ada ya? Tadi kan udah bilang, jangan ditoong. Makanya
Hei. Iya. Iya benar. Ya. Isit. Ya. Ya, ya, maju, Tenang, tenang. Dorong. Dora. Ya. Nih kalau udah kesimpulan asap. Ya, angkat lagi. Angkat, mundur. Angkat, mundur. Ya. Terus tekuk. Balik, balik. Tuh. Ya, ya. Ikut aja om. Ya. Takut apinya gede, kasihan. Tuh. Oh, Diarahin memang kan, diarahin. jangan ngikutin apa? Salah, didorong. Oh. Bilang. Tenang lagi, dicelup dulu. Celupin dulu. Ya, jangan ya. Jangan apa namanya belajar. Makanya diperhatiin ya. Ya, didorong aja. Kakinya, kaki kanan ke depan, awas. Kaki kanan depan. Dorong. Ya. Aman. Ya. Ya. Angkat, mundur. Jangan dari depan. Ya. Awas ya, didorong ya. Cekel tengah ngarep. Delang arah kune, ajang lawan balik nih. Jangan cepet-cepet, santai aja. Takut ya? Gak apa-apa. Kalian juga belajar. Ya, ya dari mana? Ya, terus. Ya. Tuh, tenang, maju, ditungkrup. Terus, Ya. Nanti kita dampingi. tenang. Apinya kecil ya Pak, ya kecil aja. Ya. Apa jalan? Di bawah. Iya. Yeay.